Assalamualaikum. Kita mau cerita nih, waktu itu kita berencana buat liburan di dalam kota. Dan di era new normal ini mengharuskan kita buat nambah isi dalam tas kita. Kita harus bawa masker cadangan, Hand sanitizer, make up, tisu basah, alat sholat. dan Al-Quran. Oh iya, pas mau aku masukin Al-Quran, Gak muat. Oh iya, untung ada Al-Quran kecil. Waktu itu kita berebut buat ambil. aku dulu. Namanya Hilwa dan Tihani. buat kamu yang selalu membawa kebaikan dimanapun. Untuk menggapai sesuatu yang besar, memang diperlukan perjuangan yang besar, semangat yang besar, dan terkadang masalah yang besar. Tapi kadang kita lupa, sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan hal yang sederhana. Bismillahirrohmanirrohim. Perlu sebuah inspirasi agar tak salah langkah dan tak salah tujuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, alhamdulillah, apa kabar sahabat Quran Cordoba? Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya dan semakin bersemangat untuk menimba ilmu
dalam rangkaian program pesantren Ramadan online bersama Quran Cordoba. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah join dan juga sudah hadir. Barakallahu fikum, berarti bunda-bunda, ayah bunda semuanya punya slot yang sangat luar biasa untuk belajar pagi hari ini. Dan untuk tahun ini, insya Allah Quran Korba menghadirkan tema yang sangat menarik, sembuhkan hati, pulihkan negeri. Karena ternyata menjadi negeri yang pulih, itu perlu hati yang sembuh, bukan hati yang sakit. Dan menariknya lagi, tahun ini insya Allah kita akan mengangkat Al-Quran medis, di mana ternyata ada hubungan yang sangat erat antara fisik yang sehat karena hati yang bersih atau karena keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ya alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, partisipan sudah banyak, kurang lebih hampir 9.000 ya, 9.000 peserta. Izinkan saya menyapa beberapa yang sudah masuk. Ahlan wa sahlan, salam kenal juga buat yang sudah hadir. Ada Hendri Mulyana, oke ya. Ada juga Kak Agung, Kak Ahmad Sunarto, oke ya. Boleh dong ini komen-komen dari mana aja yang sudah hadir nih ya. Apakah dari benua Asia atau ada benua yang lain atau mungkin provinsi mana ya? Boleh komen-komen nanti kita akan sebutkan dari mana asalnya. Ada juga Kak Alan, Kak Anissa Amelia, salam kenal ya, salam silaturahim. Kak Cica Susilowati, Kak Dede Nurjaman, oke salam kenal ya. Salam silaturahim yang sudah komen-komen hadir. Nah ini ada Rio Ahdaneli, Bukit Tinggi. Wah, Masya Allah. Bukit Tinggi di mana ya? Di Jepang kemana tuh Bukit Tinggi? Oke, assalamualaikum. Maaf off cam karena dalam perjalanan. Oh, masya Allah ya. Ini Kak Ahdaneli, barakallah ya. Fi amanillah dalam perjalanan masih pengen belajar juga. Dari Cimahi, dari Kadian, alhamdulillah sahlan. Kak Feti dari Bandung, Bandung. Oke ya. Ada Malaysia hadir. Assalamualaikum, Kak Roslan. Ya, salam kenal dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ada lagi dari Kak Maulina Arsyad, salam dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Masya Allah ya. Apa kabar ya, sahabat-sahabat dari Sulsel, sehat-sehat semuanya. Ada Kak Sofia Fawaz, salam Sukabumi hadir, wa ini hubbu dunia. Ya, Sukabumi hadir, hubbu dunia, ya, Sukabumi, sehat terus teman-teman Sukabumi ya. Ada Xiaomi, Tasikmalaya hadir, Masya Allah, Tasikmalaya, ini kampungnya pesantren, Masya Allah. Bojong Soang hadir, Muhammad Ihsan, ahlan wa sahlan. Nurul Sakhirah binti Muhammad Ayub. Assalamualaikum, Syah Alam dari Malaysia. Masya Allah, Syah Alam. Ahlan wa sahlan ya, salam kenal. Ternyata Masya Allah luar biasa di pagi hari ini hadir tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Malaysia ya. Silakan komen-komen, salam hadir, salam silaturahim buat semuanya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bersemangat puasanya. Ada Bekasi hadir Kak, Kak CCL, Bojongwaru hadir Kak Suta, istri, oh bukan istri ya. Waduh ya dikeren istri ini. Istri, Bogor hadir. Ada Bang Syafri John Surabaya hadir. Wow, luar biasa. Semua Surabaya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Dan semua yang sudah komen, mohon maaf ya, Masya Allah, pokoknya yang dari manapun berada, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat dan semakin semangat puasanya. Mau Rabu mulainya, mau Kamis mulainya, semuanya berkah puasanya insya Allah ya. Dan tema kali ini sangat luar biasa sekali, Quran Cordoba menghadirkan kajian yang sangat ilmiah banget. Kalau kemarin ustadz-ustadz yang datang, tapi hari ini dokter loh. Karena ternyata setelah Ramadan banyak yang sakit. Kenapa ya puasa banyak yang sakit? Dan jawabannya akan kita kupas tiap pagi. Jumat sama Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Temanya adalah efek bacaan Al-Quran pada otak dan sel tubuh. Berbasis riset dan ilmiah. Wah, luar biasa tuh. Yang sering baca Quran ternyata ada efek sama otak sama sel tubuh. Yang nggak bisa, yang belum bisa baca Quran, apa efeknya ya? Sayang banget kalau dilewatkan. Oke, ini menarik sekali. Saya udah nggak sabar nih pengen belajar sama apa namanya guru kita, Pak Dokter Agus Rahmadi, Masya Allah. Ya dokter lagi. Dokter aja, Masya Allah ya, dokter lagi, luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar sama beliau. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka acara kita pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara pagi hari ini, mari sama-sama kita menyimak lantunan kalam ilahi yang insya Allah akan dilantunkan oleh
Kang Ayi Yusri. Kita sapa dulu ya Kang Ayinya. Assalamualaikum Kang Ayi. Ya, Kang Ayi ini adalah teman satu kantor dengan kita di Cordoba ya. Suaranya bagus sekali. Insya Allah bisa menggetarkan hati yang semangat belajar. Kang Ayi, Assalamualaikum Kang Ayi. Sudah bisa bergabung? Jadi kalau bacaan Qurannya enak, bagus, kita nyaman. Sama kayak terawih ya. Kalau imamnya enak banget, wah itu menenangkan hati. Tapi kalau bacaannya kurang bagus, matnya dilewat, wah itu dengarnya aja getek gitu ya. You know getek? Gararetek. Oke, Kang Ayi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz, Kang Ayi? Alhamdulillah, Oke, tafadhol Ustaz. ngantuk. Mangga, mangga, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Isra ya. Al-Isra ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. Ayat 81. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. 82. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. 83. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri
dari Allah dengan rasa sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. 84. Katakanlah, wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyyul azim. Masya Allah, barakallah fik ya, Kang Ayi, Ustadz Ayi Yusri. Suara yang sangat indah dan sangat merdu membuat hati kita terenyuh ya, dan semakin memaknai setiap kalam-kalam yang dibacakan. Barakallah fik Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dan semua yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallah fiik. Hari ini luar biasa sekali, temanya sangat menarik sekali untuk kita simak dan kita perhatikan. Nah, jadi silakan bunda-bunda ayah semua yang sudah siap, ya siapkan catatannya, fokus menyimak dan mendengarkan. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan lewat chat Zoom. Ya, di yang chat Zoom yang tadi menyapa-nyapa, saya sedikit menyapa ya. Ada Kanita dari Bandung hadir, Kak Kamianto dari Tangerang, Kak Vivo, Kak Vivo Cirebon hadir ya. Kak Henry Pangkal Pinang, Kak Cici Mahi hadir, Kak Siva dari Ambon, Masya Allah. Ya, Kak Tejo Purnomo dari Surabaya. Ya, Kak Salman Depok hadir, Kak Rashidin dari Aceh hadir. Para patronis Bekasi hadir, Kak Engkos Kosasi hadir semuanya. Ya, sampai di bawah ada Kak Yuli Amelia Bandung hadir semua. Ya, semuanya Masya Allah, Barakallahu Fikum buat yang sudah menyampaikan asal-asal dari kota pada di Indonesia ataupun di ASEAN-nya ya. Baik, tema kita kali ini adalah efek bacaan Al-Quran pada otak dan sel tubuh berbasis riset ilmiah. Adakah efeknya? Seperti apa bacaannya? Bagaimana reaksi otak sama tubuh kita ketika membaca Al-Quran? Akan dikupas tuntas oleh ustadz kita, guru kita, Dr. Agus Rahmadi, PhD. Ya, Masya Allah. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz Tawan. Masya Allah. Apa kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat, sehat. Ustaz gimana? Alhamdulillah. Sehat-sehat saat ini. Kayaknya banyak guru ngaji saat yang penasaran apa sih pengaruhnya bacaan Quran mereka, karena secara ilmiah belum dapat Ustaz ya. Iya, Baik, itu baik. Kang Ayi tuh, suaranya bagus. Ternyata bisa ngaji tuh Kang Ayi ya. Wah, ini suhunya. Suhunya, Ustaz. Suhunya ya. Ternyata Suhunya. diam-diam ternyata ya, Kang Ayi ya. Dia menghanyutkan bacaannya. Belajar, Dok. Masih belajar. Baik, Sehat. Ustaz, ya. Untuk sempurnya sesi ini saya serahkan kepada Ustaz untuk memberikan materinya. Tafadhol Ustaz. Ya, suara saya sudah nggak masalah, Ustaz Tawan? Aman, aman. Aman, Alhamdulillah. Izin Ana share ya, Ustaz ya. Ya, enggak tafadhol. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Shadaqallahu. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada Zoom pagi hari ini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Hari ini kita bahas tentang Quran ya. Kemarin puasa. Mudah-mudahan sudah puasa aja bikin sehat, tambah lagi dengan baca Quran di bulan puasa. Dan ternyata di bulan puasa ini salah satu amalan yang favorit targetnya adalah baca Quran. Ternyata Quran itu tidak hanya memberikan ketenangan buat si pembacanya, tetapi ternyata Quran juga memberikan respon terhadap makhluk yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini tersusun begitu banyak makhluk Allah. Ada yang namanya sel, ada namanya bakteri baik, ya, yang mereka semua itu bertasbih kepada Allah. Ternyata Quran itu tidak hanya kepada diri kita, tetapi terhadap makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kita. Maka itu ini menarik untuk kita kaji, menarik untuk kita coba bahas, kita diskusi. Mudah-mudahan puasa ini menjadi lebih bermakna, membaca Qur'annya pun jadi lebih bermakna. Ternyata tidak hanya aspek pahala yang kita dapat, tapi juga ternyata ada aspek lain yang begitu luar biasanya. Maka itu judul kali ini adalah efek Al-Quran terhadap makhluk Allah. Ya, otak itu makhluk, sel itu juga makhluk. Otak tersusun atas sel. Nah, hari ini kita bahas tentang bagaimana Quran, ya. Dan Quran ini ternyata memberikan kita banyak sekali pelajaran. Bahkan di surat Al-Baqarah itu dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kata-kata huda, kata-kata petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa kepada Allah dengan hadirnya Quran, Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Baik, ini tadi ayat yang Kang Ai bacakan. Waduh, ternyata Kang Ai luar biasa ya. Nanti saya mau belajar ngaji sama Kang Ai deh. Suaranya ternyata luar biasa ya. Nah, ini menarik. Kata-kata yang Allah sebutkan ya dalam surat Al-Isra ayat 82. Coba kita perhatikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sifat. Sifat ini dalam beberapa tafsir ada yang bermakna secara fisik dan ada yang bermakna secara psikis. Obat fisik, obat psikis. Dilanjutkan dengan kata-kata warahmah dan rahmat. Tetapi dilanjutkan lagi dengan kata-kata lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang yakin kepada Quran, orang yang yakin kepada hari akhirat. Jadi bisa bermakna sifat, bisa menjadi obat, bisa menjadi rahmat, tetapi bagi orang-orang yang beriman dulu. Jadi kunci bahwa Quran ini bisa menjadi sifat kalau dia beriman. Ini kata kunci yang luar biasa yang Allah bikin role-nya. Jadi bisa obat bagi yang beriman. Kalau manusia bisa beriman, bisa tidak beriman. Karena Allah mengilhamkan dua aspek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi makhluk Allah selain manusia, ya termasuk jin gitu ya, misalnya kuman, tumbuhan, hewan, itu semuanya tunduk kepada Allah. Mereka tidak ada will. Mereka tidak ada pilihan. Kecuali cuma satu, mereka tunduk kepada Allah. Tapi manusia ada pilihan. Maka itu sifat di sini disyaratkan yang cukup tebal di sini ya. Saya bilang ini adalah syaratnya adalah harus beriman dulu. Karena kalau kita tidak beriman, maka Quran tidak bisa menjadikan sifat atau menjadikan. Dan dilanjutkan dalam ayat ini, wala yaziduz zalimina illa khasar. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bermakna atau menambah kepada orang-orang yang zolim itu selain kerugian. Jadi orang-orang yang zolim dia akan mendapat kerugian. Tapi orang-orang yang beriman akan mendapat sifat dan rahmat.
Baik, kita belajar di sini sifatnya apa gitu ya, tapi berbasis penelitian, berbasis bukti, benarkah Quran ini bermakna syifa secara fisik? Hari ini kita bahas, tapi juga sedikit saya uraikan secara psikis. Jadi Quran ini memberikan aspek sifat baik psikis ataupun fisik. Hal ini juga diperkuat dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Ini menceritakan tentang seorang kepala suku ya, kepala dusun gitu ya, yang ternyata kepala dusun ini tersengat binatang berbisa. Mereka sudah mencoba pengobatan, ternyata tidak mengalami perbaikan dan kesembuhan. Terus kemudian ada sahabat Nabi yang singgah di desa tersebut, kemudian meruqyahnya. Ini menarik ini. Jadi sakit tersengat binatang berbisa diruqyah, dibacakan doa, ya apa Al-Fatihah, ya surat Al-Fatihah yang dibacakan dan sembuh. Gitu. Coba kita lihat hadis ini bahwa Quran itu bermakna kepada fisik. Sakit tersengat binatang berbisa, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dan diadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bilang tidak masalah. Ya. Jadi artinya, Quran ini sesuatu yang luar biasa terhadap aspek fisik. Kalau kita melihat cerita daripada hadis ini. Gitu ya. Nah, kenapa Quran ini bisa berdampak kepada fisik? Kita lihat beberapa penelitian-penelitian. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada saya sendiri dan juga sahabat-sahabat Quran Cordoba di sini, tolong jadikan Quran itu tidak hanya sekedar ansih dibaca saja. Hanya sekedar mohon maaf, mungkin sering kita ngelihat Quran ditempel supaya makhluk halus tidak datang gitu ya. Tapi jadikan Quran ini petunjuk. Jadikan Quran ini sesuatu yang kalau ingat sesuatu ingatnya Quran gitu. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi tolong ditadaburi, direnungkan. Ternyata luar biasa ini Allah turunkan Quran ini. Mukjizat yang saat ini masih ada itu, ternyata Quran. Kita lihat kajian-kajian ilmiahnya. Nah, ini ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata Quran itu juga bagus untuk orang-orang yang cemas. Anxiety, cemas, stres. Cuman ngukurnya pakai kuesioner gitu ya. Dilihat dinilainya, dibagi antara orang yang baca Quran, kemudian orang yang mendengarkan musik klasik, kemudian orang yang tidak diberikan apapun. Coba kalau kita ngelihat di sini penelitian ini, skor cemasnya, yang dibacakan Quran itu berkurang kurang lebih 5 poin, 5 plus minus 3. Sedangkan yang disetelkan musik klasik itu plus minus 4 poin plus minus 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang kontrol itu tidak diintervensi, itu hanya turun 2 poin plus minus 5. Kesimpulannya bahwa ternyata Quran itu menurunkan angka cemas cukup signifikan dibandingkan dengan orang yang sekedar mendengarkan musik klasik. Jadi hebatnya Quran ini. Ini dari satu aspek cemas dulu. Maka itu sahabat-sahabat Quran sekalian, kalau cemas, datang ke Quran. Baca Quran, dengarkan Quran. Ternyata Quran itu bisa mereduksi timbulnya cemas. Maka itu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, dengan zikir, ingat Allah, termasuk di dalamnya baca Quran, sehingga kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa
orang yang membaca Quran, orang yang mendengarkan Quran, skor cemasnya menurun. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Quran gitu ya, ada yang lagi marah-marah, bacakan Quran. Mudah-mudahan marahnya jadi reda gitu ya, dengan ada yang membacakan Quran. Ini satu penelitian tentang Quran terhadap aspek psikis. Nah, ini juga ada penelitian juga membandingkan antara Quran dengan musik klasik. Otaknya itu direkam dengan satu alat namanya EEG, elektroencephalografi. Jadi diukur. Apa yang diukur itu gelombang alfanya. Gelombang alfa ini adalah gelombang yang kita bikin rileks, santai, tenang gitu ya. Ternyata memang musik klasik bisa meningkatkan gelombang alfa 9,96%. Tapi lihat Quran, gelombang alfanya naik 12,67%. Jadi mendengarkan Quran pun itu akan meningkatkan gelombang alfa yang endingnya kita akan tenang. Karena gelombang alfa itu menyebabkan kita lebih rileks. Jadi mungkin lagi ada pekerjaan yang jenuh, dengarkan Quran. Ketika ada permasalahan, dengarkan Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan banyak orang yang tidak cemas ya, karena Al-Quran selalu dikumandangkan. Jadi mudah-mudahan yang rajin baca Quran, semakin dia tidak cemas. Karena penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran terhadap otak itu akan meningkatkan gelombang alfanya. Dan ini adalah gelombang yang bikin kita menjadi lebih tenang. Ya, ini gambaran penelitian. Tadi terhadap cemas, sekarang terhadap otak, dilihat gelombang alfanya, ternyata gelombang alfanya membuat dia meningkat, sehingga datanglah ketenangan, datanglah rileks di dalam tubuhnya. Ini dua penelitian. Ini ada penelitian lagi cukup menarik, bahwa ternyata pada pasien-pasien yang di ICU, itu diukur tekanan darah, nadi, pernapasan, dan saturasi oksigen. Penelitian ini dicoba dengan menggunakan surat Yusuf. Ya, surat Yusuf yang didengarkan selama 15 menit via headphones melalui MP3 player. Nah, kemudian diukur tuh tensinya. Ya, ternyata orang-orang yang mendengarkan tadi surat Yusuf ya dengan waktu 15 menit, ternyata tensinya turun. Nadinya yang cepat jadi sedikit turun. Napasnya yang cepat jadi melambat. Ya, dan satu oktasi oksigennya menjadi meningkat. Ini penelitian. Jadi ternyata Quran itu memberikan aspek kepada respon dari tubuh kita, termasuk tekanan darah. Maka itu bagi orang-orang yang hipertensi, sebaiknya nih nanti ya, selain kemarin kita bicara puasa, nanti kita bicara sholat, nah, termasuk di dalamnya adalah baca Quran, itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi ketika ada orang-orang yang tensinya tinggi, bacalah Quran. Ketika, tinggi sekali, coba dites sendiri saja. Ditensi pas lagi stres, kemudian baca Quran, kurang lebih 15 menit kalau melihat penelitian ini, kemudian diukur lagi tensinya. Insya Allah itu akan mengalami penurunan. Jadi penurunan tensi itu tidak ansih karena faktor ansih obat saja, tetapi juga karena faktor pikiran kita. Ternyata Quran itu selain tadi meningkatkan gelombang alfa, ternyata Al-Quran pun juga mengaktifasi itu saraf-saraf parasimpatis. Jadi bikin pembuluh darah melebar, saturasi oksigen membaik, gitu ya. Tensi pun juga menjadi turun. Ini satu penelitian yang luar biasa, bahwa Quran itu memberikan efek terhadap fisik. Kalau tadi terhadap psikis, kemudian otak, dan ini terhadap tensi, nadi, ya, pernapasan, dan saturasi oksigen. Baik, ini penelitian. Nah, ini yang saya akan coba lebih dalamkan lagi ya, tentang bagaimana
makhluk Allah. Makhluk Allah ini kan tidak hanya manusia, ada gunung, ada bumi, ada sel. Kalau kita melihat ayat ini, luar biasa ini. Ya, kalau sekiranya ada sebuah bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, bumi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, maka kitab suci itu adalah Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa makhluk Allah itu akan tunduk dengan Quran. Sampai gunung tergoncang, bumi terbelah, ya orang yang mati bisa berbicara. Coba bayangkan ini menarik kalau kita mengkaji ayat ini. Benarkah sampai seperti itu respon Quran? Kita coba kaji secara scientific base, ya. Termasuk ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kata-kata yusabbihu, ya, sabbaha ada dalam ayat yang lain gitu ya, bertasbih mereka. Ternyata tubuh kita terdiri dari banyak komponen. Salah satu komponen penyusun tubuh kita adalah sel. Dan tidak hanya sel loh, di dalam tubuh kita ada bakteri-bakteri baik yang kita sebut dengan flora normal. Semuanya itu mereka bergerak atas kehendaknya Allah. Dan mereka bertasbih kepada Allah, dan tasbihnya mereka adalah bergerak sesuai dengan rule yang Allah tetapkan kepada mereka. Sel membelah satu menjadi dua, gitu ya. Bakteri juga berkembang. Coba bakteri-bakteri baik ini. Bakteri baik ini kok tidak merusak tubuh, ya, karena mereka tunduk sama aturan-aturan Allah. Manusia aja nih yang nggak tunduk, tapi komponen di dalam tubuh kita semuanya tunduk kepada Allah. Nah, hari ini saya akan coba kaji lebih detail lagi, kenapa kok mereka bisa tunduk dengan hadirnya Quran. Mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami. Ini ada satu penelitian lagi tentang sel kanker yang dibacakan Quran. Tapi dia mengkombinasinya dengan cisplatin, obat kemoterapi. Ternyata sel kanker ini viabilitasnya atau pertumbuhannya itu bisa mengalami penurunan. Ini kalau kita ngelihat di sini ada satu tabel, saya akan gambarkan. Ini tanpa treatment, diulang 3 kali. Ternyata mereka tumbuh, ya. 100%. Tapi lihat ketika dikombinasi dengan Quran dan cisplatin. Ya, cisplatin itu obat kemoterapi. Ternyata dia mengalami penurunan viability-nya. Hal ini menunjukkan bahwa sel kanker pun ketika dibacakan Quran, daya tumbuhnya itu menurun. Ya, menurun. Cukup signifikan dibandingkan dengan tidak dibacakan Quran atau ketika dikombinasikan dengan kemoterapi. Nah, ini salah satu penelitian. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini juga satu penelitian. Tapi penelitian ini bukan dengan Quran, tapi penelitian dengan gelombang. Ternyata kuman namanya Escherichia coli. Ini bakteri merupakan bisa patogen, bisa juga flora normal di usus, tergantung situasinya. Ketika diberikan gelombang dengan frekuensi semakin tinggi, kita lihat di sini, frekuensi semakin tinggi, karena kalau kita berbicara, maka bicara frekuensi, bicara intensitas. Ya, di sini ada Hz. Semakin besar Hz-nya, ternyata jumlah kuman semakin berkurang. Ini penting dulu. Ini kalau kita melihat, ini adalah koloni, ini koloni, jumlah koloni. Ya, ternyata jumlah koloninya ketika diberikan gelombang, ini kontrol tidak pakai gelombang, ini dipakaikan gelombang 432 Hz, ini sampai 4 kHz, ternyata jumlah koloninya semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata hanya gelombang saja itu bisa menyebabkan koloni juga berkurang. Ini gelombang saja. Maka itu nanti ada penelitian yang saya akan uraikan tentang gelombang saja sama
Quran nanti. Tapi ini menunjukkan gelombang saja jumlah bakteri mengalami penurunan. Ya. Oke, ini satu penelitian. Ini penelitian lagi juga bakteri pada Salmonella typhus. Typhus ini penyakit tipes. Sama dengan menggunakan gelombang, semakin tinggi gelombang, jumlah koloninya semakin berkurang. Ini kalau kita melihat. Ini rata-ratanya. Ya. Ditambah tinggi lagi juga semakin berkurang. Ini menggunakan ultrasound, ini menggunakan audible sound, jadi suara terdengar. Ini pakai ultrasound, makin tinggi lagi tuh. Jadi ternyata hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gelombang, khususnya Hz-nya, itu ternyata bakteri akan mengalami kematian. Ya, ini satu poin dulu, sebelum nanti kita lanjut penelitian yang saya lakukan. Nah, terus kemudian, saya mencoba meneliti. Nah, ini penelitian yang saya lakukan tentang efek Quran. Saya mencoba gelombangnya sama, saya nggak bedain, gitu ya. Kalau tadi kan semakin tinggi gelombang, maka semakin berkurang jumlah koloninya. Kalau penelitian yang saya lakukan, gelombangnya sama frekuensinya, tapi jenis suaranya. Saya coba membandingkan, ada 4 kelompok di sini, yang saya ulang 3 kali, gitu ya, triplicate sama dengan penelitian di atas. Yang pertama tanpa intervensi, yang kedua intervensi musik klasik, yang ketiga puisi Arab, dan yang keempat Al-Quran. Coba kalau kita lihat di sini, ini bintik-bintik ini koloni kuman. Ini koloni yang disetelkan musik klasik. Koloninya berkurang dibandingkan dengan yang tanpa intervensi. Tapi ketika ada puisi Arab juga berkurang. Ya. Ya, tapi antara puisi Arab sama musik klasik tidak terlalu signifikan, walaupun mengalami penurunan. Tapi coba lihat ketika didengarkan Quran. Ini bakterinya sedikit sekali nih. Ini kalau kita melihat, sangat sedikit. Ternyata dengan frekuensi yang sama, beda jenisnya. Di sini musik klasik, puisi Arab, dan Quran, ternyata jumlah bakterinya sangat signifikan turun. Kalau tadi berbeda frekuensinya, tapi sama semuanya dengan single tone. Kalau ini kita coba sama frekuensinya, tapi berbeda jenis musiknya. Ternyata musik klasik, puisi Arab, Al-Quran memberikan respon yang berbeda-beda. Yang terbaik salah satu dengan menggunakan Quran. Bahkan saya melakukan penelitian lanjutan. Ya, penelitian lanjutan bahwa ternyata saya mencoba dengan kata-kata yang mohon maaf, marah-marah gitu ya. Ternyata jumlah kumannya lebih banyak lagi tuh ketika dengan kata yang marah-marah. Nah, kemudian saya coba lakukan lagi penelitian. Saya coba membandingkan kori A, kori B, kori C. Ya, ternyata yang paling baik adalah kori yang makhraj hurufnya benar, ya tajwidnya benar. Seolah-olah ini saya ini banyolnya saya ya, seolah-olah kuman itu ngerti tajwid gitu, ngerti makhraj. Kok bisa ya ketika dibacakan Quran antar qori ya, jadi memang pentingnya juga tidak hanya sekedar indah enak didengar, tapi juga penting makhraj hurufnya, tajwid hurufnya itu penting ternyata. Ini kuman aja ngerti, oh ini yang benar tajwidnya, ini nggak benar tajwidnya. Makanya kalau ada orang nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, malu itu sama kuman gitu ya. Malu sama kuman. Kuman aja itu paham gitu ya. Nah, ini banyolnya saya saja ya, bahwa ternyata Quran gitu kan yang dibacakan dengan makhraj dan tajwid yang benar, di samping indah dan enak didengar, itu memberikan respon lebih baik lagi. Oke, itu pentingnya kita terus belajar Quran.
kenapa kok penelitian ini bagus ya tentang Quran? Bagaimana sih mekanismenya? Nah, ini yang kita coba dalami, perdalam tentang satu mekanisme, kenapa kok sel itu berespon, bakteri berespon, sel kanker berespon. Ada apa ini dengan Quran? Ayo kita kaji lebih dalam lagi. Ya. Baik. Ini saya contohkan bakteri sama dengan sel juga. Bakteri dan sel punya membran sel. Membran ini adalah pelapis luar dari sel. Di membran ini sebagai pintu masuk sel untuk bisa berdialog dengan komponen luar. Sel butuh makanan. Sel butuh oksigen. Mereka masuk lewat mana? Lewat membran sel. Jadi kalau nggak ada membran sel, ya sel itu hancur. Maka itu ada pelapis pada sel, namanya membran sel, dan di membran itulah sering terjadi pertukaran antara makanan, sampah makanan, antara oksigen, kemudian CO2. Jadi semua terjadi pertukaran melalui satu membran yang melapisi daripada kuman dan sel itu. Mudah-mudahan dipahami bahwa di dalam tubuh kita ada sel. Di dalam tubuh kita juga ada kuman. Ya, namanya flora normal. Nah, kuman dan sel itu punya membran. Membran ini adalah tempat terjadinya pertukaran. Karena sel butuh makan, butuh oksigen, lewatnya lewat membran. Membran adalah pelapis luar dari sel dan pelapis luar dari bakteri. Ini contohnya bentukan membran pada kuman. Nah, ternyata di membran itu ada berbagai macam pintu. Ada pintu yang bisa terbuka dengan tegangan, namanya voltage gate. Ada yang pintu terbuka karena ikatan, misalnya protein nempel di membran, baru pintunya terbuka, baru bisa masuk gitu. Ternyata di membran ada banyak pintu. Salah satu pintu yang penting kita coba kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah mechanical gate. Pintu yang bisa terbuka terhadap respon mekanik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sahabat Quran Cordoba semuanya. Jadi sel, ada membran, ada pintu, pintunya itu bervariasi. Ada yang pintu buka dengan cara elektrik, ada yang pintu terbuka, ada yang pakai kunci, dan ada yang pintu terbuka pakai gelombang, pakai tekanan. Baru buka. Nah, ini biar kebayang dulu. Sehingga ketika ada tekanan, ada gelombang, dia bisa terbuka. Kalau di sini ada voltage gate, dengan ada listrik, dia bisa terbuka. Ada dengan ikatan, bisa terbuka. Jadi kalau kita bayangkan, membran sel itu seperti pintu, pintunya ada yang dengan cara sensor listrik, ada yang dengan cara nggak pakai sensor, cukup pakai kunci, ya, dan ada juga yang karena mechanical. Ini yang kita coba kaji lebih mendalam. Ya, nah ternyata pintu-pintu itu ada yang respon dengan mekanik, maka itu disebut dengan saluran mekanosensitif atau mechanosensitive channel. Satu saluran di dalam sel yang dia berespon dengan adanya gelombang. Tapi ternyata ini unik lagi. Nanti kita belajar lagi tentang istilah quorum sensing. Ya, nanti kita terangkan lagi lebih detail lagi tentang quorum sensing. Ternyata tidak hanya dari membran sel saja yang berespon, tapi ternyata si kumannya pun sendiri pun berespon. Gimana responnya? Kita akan kaji. Ya. Ini kita mulai dengan tadi, dari pintu dulu di membran, ada yang namanya mechanical force. Dia akan menekan, gitu ya, berupa gelombang suara. Ya, ini pintunya namanya piezo. Ini pintu yang untuk sel mamalia. Jadi ketika ada force, dia akan terbuka. Nah, sehingga sesuatu yang di luar sel akan masuk ke dalam sel. Yang di luar sel akan masuk ke dalam sel.
Kalau masuknya terus-menerus, terlalu banyak, ya selnya juga mati. Tapi kalau masuknya itu bisa diatur, buka, tutup, itu aman. Kenapa ketika dibacakan Quran terus-menerus, dibacakan gelombang tadi makin tinggi, kuman nggak makin hidup? Kemungkinan pertama adalah melalui konsep mechanical force, yang dia membuka pintu sehingga mereka tidak bisa berkembang akibat tadi banyak komponen dari luar sel masuk ke dalam selnya sehingga selnya tidak bisa melakukan aspek pertumbuhan. Tapi yang uniknya bukan hanya di situ. Ini yang uniknya. Ya, ini tadi ya mechanical force-nya akan masuk kalsium, kalsium terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan permasalahan. Nah, uniknya tuh di sini. Saya akan bicara banyak di sini ya. Tapi nanti ingetin saya Ustadz Tawan ya, biar diskusinya katanya panjang, kemarin diskusinya sedikit ya. Saya presentasi paling sampai jam 9, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Siap, siap. Baik, karena kemarin kurang tanya jawabnya ya, ada yang bilang. Baik, jadi gini, ternyata kuman itu juga punya cara komunikasi. Saya berbicara dengan Ustadz Wawan, maka jadi bisa ngomong tuh. Bisa dibayangkan kalau manusia nggak saling ngomong. Nggak ada pertumbuhan dan perkembangan di dunia. Saling diem-diem semuanya. Maka itu pentingnya silaturahmi, bisa menambah rizki, karena ada jadi dialog. Atau saya bicara gini, nggak usah ngomong deh, diem aja. Maka tidak akan bisa berkembang ini manusia. Maka itu manusia perlu komunikasi. Nah ternyata si bakteri pun juga perlu komunikasi dalam pertumbuhannya. Nah, komunikasi antar kuman itu ternyata medianya bukan ngomong begitu, walaupun juga mereka menghasilkan gelombang, tetapi mereka menghasilkan satu protein, namanya AIP, Auto Inducer Protein. Protein yang menginjus si kuman untuk berdialog, berkomunikasi, dan kemudian dia berkembang. Nama AIP-nya adalah AHL. Nah, ini agak sedikit sulit ya. AHL ini adalah acylated homoserine lactone. Sejenis tadi protein atau peptide. Peptide itu protein dan ini dipakai untuk komunikasi antar kuman. Ya, jadi kalau kuman itu ngomong sama kuman yang lain, dia AHL-nya keluar. Kemudian AHL memicu, dia menghasilkan AHL lagi. Nah, begitulah kira-kira. Ketika kuman bisa dialog, maka berkembanglah kuman tersebut. Sama halnya dengan kita, bisa berdialog, komunikasi, jadi berkembang. Tapi bagaimana ketika kuman tidak berdialog? Ternyata kuman tidak bisa berkembang. Nah, penelitian yang saya lakukan ini cukup menarik, gitu ya. Gelombangnya sama, tapi beda jenis gelombangnya, beda jenis suaranya. Ada musik klasik, ada puisi Arab, dan satu lagi ada yang dengan Quran. Kenapa Quran ini memberikan respon lebih baik? Ternyata si kuman itu ketika dibacakan Quran, dia berhenti berkomunikasi. Jadi kalau saya melihat kadar AHL-nya di dalam media cawan yang saya teliti, AHL-nya kemudian saya lihat, gitu kan, ternyata jumlahnya sedikit. Seolah-olah kuman itu mendengarkan Quran. Nih ada Quran yang ngomong, diam dulu. Itu begitu tuh. Ditandai dengan penurunan kadar AHL. Sehingga kuman jadi diam. Maka itu kalau seandainya ada orang yang membaca Quran, dia berbicara, malu itu sama kuman. Quran, dengarkan. Ya, karena itu kalamnya Allah. Kuman saja ketika didengarkan dengan Quran, dia berhenti berbicara. Kalau bahasa ilmiahnya, AHL-nya, acylated homoserine lactone-nya langsung drop. Ternyata Quran mampu menghambat produksi AHL lebih signifikan ketimbang dengan menggunakan musik klasik dan puisi Arab. Nah, di sini saya mengambil hikmahnya bahwa Quran menyebabkan makhluk Allah
semuanya tunduk. Saya ulangi lagi, Al-Quran menyebabkan semua makhluknya Allah tunduk. Yang nggak tunduk tuh cuman iblis gitu ya, sama manusia yang tidak taat gitu ya. Maka itu ketika dibacakan Quran, dengarkan tuh, dengarkan. Udah jangan disambi. Kuman aja dengerin gitu ya, kuman aja dengerin. Masa kita nggak mau dengerin? Nah, ini satu hal yang luar biasa dari Quran. Maka itu ketika kita membacakan Quran, sel di dalam tubuh kita berespon. Maka itu ada hadis yang berbunyi juga, gunakanlah selalu kalian dua macam obat, Al-Quran dan madu. Nah, madu sebagai ikhtiarnya, Al-Quran pun juga salah satu bentuk ikhtiarnya. Maka itu kenapa tadi kisah seorang sahabat yang dia meruqyah seorang kepala dusun yang terkena binatang berbisa, maka sembuh. Ternyata respon Quran ini direspon dengan makhluk Allah. Makhluk Allah itu termasuk di dalamnya sel. Sel itu berespon, gunung aja sama bumi terbelah gitu kan. Apalagi sel ketika dibacakan Quran, ternyata makhluk Allah yang namanya sel, makhluk Allah yang namanya bakteri, semuanya ketika dibacakan Quran tunduk. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau pengen sehat, salah satunya supaya nggak gampang kena infeksi gitu kan, bacalah Quran. Ya, terus gimana dok kalau ada orang yang terkena infeksi, tapi dia rajin baca Quran? Nah, bisa jadi itu terjadi. Karena faktor infeksi tidak hanya ansih dari orang yang membaca Quran, tapi juga ada faktor dari pikiran kita juga. Baca Qurannya rajin, tapi pikirannya stres. Berarti perlu dievaluasi, jangan-jangan baca Qurannya nggak berespon dan tidak meresap. Harusnya ketika dia baca Quran yang benar, maka hatinya akan menjadi benar. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Harusnya begitu. Kalau baca Quran malah tambah cemas, perlu diintrospeksi. Jangan-jangan nih kita bacanya yang salah. Atau boleh jadi kita nggak meresap itu ketika dibacakan Quran. Nah, hal ini hal yang luar biasa, maka itu penelitian saya tadi menunjukkan bahwa ternyata kuman ketika dibacakan Quran jumlahnya sangat sedikit. Dan saya menyimpulkan bahwa kuman tersebut sedang mendengarkan Quran. Bacakan, dengar. Dia paling aktivitasnya, kalau pada manusia dengar, tapi kan masih napas kan. Perlu napas, ya kan. Jadi masih bisa melakukan aktivitas. Kuman pun tapi sedikit aktivitasnya. Nah, saya mengukur kadar AHL. Istilah ini yang disebut dengan quorum quenching. Proses dialog antar kuman namanya quorum sensing. Ini ilmu baru buat sahabat-sahabat Quran tentang istilah quorum sensing dan quorum quenching. Ya, proses komunikasi namanya quorum quenching dan proses penghambatan komunikasi namanya quorum quenching. Dan ternyata Quran bisa menyebabkan terjadinya quorum quenching, di mana terjadi hambatan produksi dari AHL. AHL itu adalah acylated homosarin lakton yang dipakai bakteri untuk komunikasi antar bakteri. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami walaupun ada bahasa-bahasa yang ribet sama kayak kemarin ya, ketika puasa bahasanya ribet juga. Ada grelin, ada leptin. Nah, hari ini ada quorum sensing dan ada namanya quorum quenching. Ya, jadi dapat ilmu baru nih hari ini dengan istilah tadi bahwa kuman pun berbicara. Maka itu saya juga bikin buku untuk berdialog dengan kuman ya, karena ternyata kuman pun juga berbicara dengan bahasanya dan kita kadang-kadang tidak paham bahasa mereka. Kalau seandainya kita paham, saya jadi Nabi Sulaiman ini, jadi bisa berdialog. Tapi artinya kuman pun diajak dialog dengan Quran dan dia berespon dengan bacaan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus membaca Al-Quran dan selamat buat Cordoba yang selalu menyebarkan ini Quran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita dialog supaya lebih interaktif karena kemarin katanya dok dialognya sebentar banget cuma 2 pertanyaan. Oke, hari ini saya akan beri waktu yang lebih panjang. Silakan kalau ada yang mau diskusikan tentang aspek Quran terhadap sel, Quran terhadap otak, Quran terhadap bakteri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke
Ustadz Wawan untuk membantu diskusi. Jadi waktu diskusinya lebih panjang, Ustadz Wawan. Akhiri, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Saya lihat di kolom chat Zoom, semua terpana, terkesima dengan hal-hal yang benar-benar luar biasa. Mungkin hari-hari kita membaca Quran tanpa memahami, mengerti, dan menyadari ada yang bereaksi dalam tubuh kita. Ternyata orang yang terus belajar dan terus meneliti membuktikan ya bahwa Quran yang kita baca bereaksi juga pada sel-sel dalam tubuh kita. Masya Allah luar biasa. Oleh karenanya kita memberikan kesempatan kepada para partisipan yang pengen bertanya silakan bisa menyampaikan lewat chat Zoom. Kalau kemarin mungkin ya waktunya sebentar dan juga hanya beberapa pertanyaan yang kita bacakan. Hari ini waktunya luang. Pak Dokter memberikan waktu kurang lebih lama ya, setengah jam atau mungkin 20 menit untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Quran Cordoba sekalian. Oke, Ustaz, mungkin saya mengawali pertanyaan. Ini tentang sel-sel, kan kebanyakan yang ditakutkan oleh kaum hawa adalah sel kanker ya, sel kanker. Nah, kira-kira Pak Dokter, apa yang bisa kita lakukan ya dengan sel tersebut? Apakah memang cukup dengan baca Quran aja atau mungkin memang perlu juga ikhtiar ilmiahnya atau ikhtiar klinisnya, Ustaz? Mungkin mohon pencerahannya. Iya, baik. Jadi begini nih, ini menarik ya ketika bagaimana kita harus berikhtiar. Sekali lagi, ikhtiar itu perintah. Ada yang kategori wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Ya, ini penting nih. Kalau wajib tuh kalau sudah ngancam jiwa itu ikhtiar wajib. Ya, kalau sunnah ya belum ngancam jiwa lah kira-kira gitu. Terus kalau yang haram ya kalau menggunakan cara-cara yang haram ya misalnya pakai jin dan sebagainya. Jadi ikhtiar itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, beberapa kategori. Tapi ada hal yang cukup menarik ketika kita melakukan aspek ikhtiar. Coba lihat satu kata ya, perkataan Allah di dalam Al-Quran ini menarik dan ini selalu saya ulang-ulang ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya tentang kajian tentang tadi yang saya bacakan di awal. Lihat, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bassiris sabirin. Lihat. Allah bilang kata-kata walanabluwannakum. Sudah pasti aku uji itu kata Allah. Di situ kan disebutin tuh rasa takut, cemas, kurang harta, kurang jiwa, rasa lapar, kurang buah-buahan. Ujian-ujian itu ternyata Allah lanjutkan dengan kata-kata yang luar biasa. Wabassiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Ketika orang kurang atau rasa cemas, kemudian rasa lapar, kurang jiwa, kurang macam-macam itu tadi. Nggak ada kata ikhtiar di situ. Tapi yang ada sabar coba. Ini menarik ketika kita mengkaji sabar. Ternyata tubuh kita ketika kita sakit, ternyata ada satu proses yang namanya self-healing. Sembuh, self-healing. Punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini yang harus dipahami dulu. Menyembuhkan dirinya sendiri, self-healing. Cuman yang kita lakukan adalah bagaimana kita membantu self-healingnya. Bantu self-healingnya. Misal, contoh ini contoh dulu, sebelum saya masuk ke kanker. Ketika ada kuman masuk ke dalam tubuh, ya kan? Ada yang namanya sel darah putih siap untuk melawan kuman tersebut. Harusnya begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita terburu-buru ngobatinnya. Wah, sakit saya mau cepet-cepet deh. Pokoknya dikasih antibiotik. Kumannya mati.
Ya, penyakitnya hilang karena kumannya mati. Tapi imun kita bagaimana? Tidak bekerja. Datang lagi kuman, dikasih antibiotik misalnya. Emang dokter nggak perlu antibiotik? Perlu, tapi untuk beberapa kasus saya lebih banyak tidak menggunakan antibiotik dulu. Saya memberdayakan imunnya dulu. Nah, saya kembalikan lagi tadi kasus tadi. Ketika kuman masuk, kasih antibiotik. Memang sembuh, tapi imunnya tidak bekerja. Jika ada kuman lagi masuk, imunnya males, paling ada antibiotik. Akhirnya nggak kerja tuh imunnya. Apa dampaknya? Imun kita jadi tidak terlatih. Sehingga kita lebih mudah sakit ketika imun kita tidak terlatih. Kenapa nggak kita berikan imun kita itu satu aspek yang menopang dia untuk lakukan aktivitasnya? Maka itu ada beberapa makanan yang meningkatkan sistem imun. Sehingga kita tidak gampang sakit. Sehingga ketika ada penyakit, dia siap. Nah, ini salah satunya yang saya sebut dengan self-healing. Bahwa tubuh Allah ciptakan sudah sangat sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada sistem imun kita yang luar biasa loh. Nah, ini salah satu yang disebut dengan self-healing. Sama halnya dengan ketika tangan kita luka. Ya, dokter hanya ngasih obat saja. Tapi ketika tangan luka robek, terbuka, kemudian rapat kembali. Siapa yang membuat rapat? Self-healing. Disitulah sel tunduk kepada penciptanya, ngikutin aturannya untuk dia bisa menutup kembali. Kembali ke topik tadi. Bahwa di dalam tubuh kita ada self-healing, maka berdayakan self-healing kita. Dengan ikutin aturan-aturan Allah. Dan aturan Allah sudah terpapar jelas di dalam Al-Quran. Contoh yang paling sederhana. Kita tidak hanya disuruh membaca Quran. Tapi Allah juga ngingetin kita. Dengan kata yang lain. Salah satunya adalah ketika kita mensikapi penyakit. Kalau ada sakit saya baca Quran aja. Nggak gitu juga. Allah juga bilang di dalam ayat yang lain, misalnya nih, falyanzuril insanu ila ta'amih, perhatikan makananmu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi juga ada role yang lain yang Allah pikirkan nih. Baca Quran jalan, makanan juga tolong diperhatikan. Ini kadang-kadang kita Qurannya kuat, makannya nggak diperhatikan. Maka itu juga timbul masalah. Dok, saya udah ngaji rajin, tahajud rajin, puasa rajin, kok masih sakit? Ternyata dia tidak mengikuti aturan Allah yang lainnya. Yaitu tentang masalah makanan. Maka itu ketika ada pasien penyakit kanker, tidak hanya ansih dari Quran, tapi juga aspek makanan itu bisa menjadi faktor predisposisi kanker, dan juga makanan bisa mencegah timbulnya kanker. Jadi pengobatan yang kita lakukan harus komprehensif. Ya, jadi ketika kasus kanker terjadi, pertama, tetap ikhtiar dulu. Ya, ikhtiar dulu. Perhatikan makanan dulu. Coba makanan apa yang memicu kanker direduksi, ya kan? Makanan yang bagus antioksidannya sehingga kankernya bisa terhambat. Nah, kalau sudah emergensi, ini emergensi saya bicara, misalnya kanker sudah menutup misalnya jalur nafas, maka tindakan operasi menjadi hal yang mutlak penting. Ya, tapi kalau misalnya hanya sekedar tumor saja, tidak mengganggu, cobalah dengan misalnya aspek penggunaan tanaman obat. Dan itu banyak kan hadis-hadisnya, salah satunya misalnya habatus sauda. Ya, terus kemudian support dengan Quran. Quran cara kerjanya tadi dengan menghambat si sel kankernya diam. Tapi dia belum dibunuh, cuman baru diam aja itu. Maka itu perlu pengobatan yang lain. Jadi kita tidak menafikan medis. Medis penting untuk beberapa kasus. Ya, Quran sebagai salah satu aspeknya. Makanan salah satu aspeknya.
Ibadah salah satu aspeknya, berobat salah satu aspeknya. Jadi harus komprehensif. Nggak bisa cuman Quran saja. Karena ayat Allah yang lain kan juga menyuruh kita memperhatikan makanan. Nah, kira-kira begitu Ustadz Wawan. Ya, nanti untuk menentukan ini tindakan seperti apa, serahkan kepada ahlinya. Karena kalau nyerahin kepada tidak ahlinya jadi kacau balau. Nah, begitulah kira-kira Ustadz Wawan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Kadang-kadang kita tidak bersikap dengan ilmunya ya, karena tidak tahu. Kadang-kadang batuk dikit langsung obat. Padahal ternyata tubuh kita punya sistem untuk menyelesaikannya sendiri. Luar biasa sekali ya, Masya Allah, luar biasa. Pak Dokter, ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga. Itu kalau apa namanya yang bisa menyembuhkan, tadi ada bacaan Quran, ternyata yang bagus dan tidak bagus pun berpengaruh. Nah, pertanyaannya kira-kira ini baca sendiri atau dibacain? Apakah ada perbedaan, Pak Dokter? Ada yang bertanya. Ya, tadi saya tampilkan ada beberapa penelitian. Kalau yang saya lakukan penelitian tadi itu adalah di lab. Di satu inkubator. Nah, itu saya pakai speaker. Jadi kuman dengerin. Sama tadi yang ketika ada penelitian sel pasien yang di mana ICU itu tadi itu didengarkan saja. Penelitiannya didengarkan. Nah, kalau membaca itu lebih bagus karena aspeknya dua. Dia berbicara dan dia pasti mendengarkan. Cuman memang kapasitas kita kan terbatas. Nggak mungkin baca 24 jam kan Ustaz. Kelenger saya. Saya kalau baca lab, jangankan ituan ya, udah 2 jam aja udah nggak kuat ini mulut ya. Makanya dibantu dengan speaker. Ya, minimal dengan mendengarkan saja kita sudah dapat pahala. Apalagi kita ngomong nih. Ngomong itu udah bicara berpahala, dengerin pahala. Jadi kalau bagus ya kita baca. Nah, kalau bicara bagus-bagusnya. Tapi penelitian-penelitian tadi hanya dengan mendengarkan dari murotal saja. Penelitian saya juga didengarkan dengan murotal dengan salah satunya saya pakai Misyari Rasid ya, surat Al-Fatihah yang diulang-ulang selama 24 jam. 24 jam. Ya, minimal itu yang bisa dilakukan. Karena kalau kita yang baca takutnya juga salah makros, takutnya tajwidnya nggak bener gitu kan. Tadi Tapi koreksi sama tetap, kuman, Pak Dokter ya. iya, tapi Koreksi tetap, sama kumannya. iya, tapi tetap kita harus belajar makros yang benar, tajwid yang benar, supaya sempurna nanti bacaan Qurannya. Karena kalau salah panjang pendeknya kan salah arti, kan jadi masalah gitu kan. Apalagi secara makros, ya kan, harusnya Hamzah dibaca Ain, jadi kacau itu. Maka itu kuman aja paham gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini semakin semangat kita untuk terus belajar Quran. Jadi itu yang penting tuh belajar Quran. Kira-kira begitu, Kang Wawan. Tadi Kang Wawan ngomong Oke. apa? Saya terputus tadi. Ya, tadi kalau bacaan kita berantakan, Qurannya protes ya. Gak kayak gini makhrajnya ini katanya. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik, Alhamdulillah. Ya, jadi jelas ya, kalau didengarkan aja, diperdengarkan aja, ternyata efeknya luar biasa. Bagaimana kalau kita yang membaca? Berarti ada dua kelebihan. Ya, jadi ini manfaatnya jauh lebih besar ketika kita membaca dengan bagus dan juga dengan fasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Dede Nurjaman Nahal. Ya, izin bertanya. Nah, ini kayaknya perlu validasi ya. Apakah penelitian jika Quran merespon ke otak dan apakah mempengaruhi kecerdasan seseorang ketika seseorang sering membaca Al-Quran? Ya, ya tadi belum saya terangkan lagi lebih dalam ya tentang otak. Ini logika sederhana aja. Kalau orang stres, maka aktivitas di dalam tubuhnya meningkat karena terjadi peningkatan kadar kortisol. Ketika kortisol meningkat, maka terjadilah tuh aktivitas di dalam sel pun juga meningkat. Sehingga radikal bebas banyak terbentuk. Karena ketika aktivitas meningkat, maka dia butuh glukosa dan oksigen dalam jumlah yang banyak.
Semakin banyak glukosa dan oksigen, radikal bebas semakin cukup tinggi di dalam tubuh. Dan radikal bebas ini bisa merusak sel. Maka itu orang yang stres ya lebih tidak awet muda, lebih cepat tua, lebih gampang kena penyakit karena radikal bebasnya banyak terbentuk. Gimana kita bisa mereduksi kortisol? Yang pertama, tenangkan hati kita. Salah satu yang menenangkan hati tadi ada penelitian bahwa ketika kita membacakan Al-Quran, gelombang alfanya meningkat dan itu bikin kita jadi rileks, santai, tidak stres. Dan juga ada penelitian tadi, skor cemasnya menurun. Hal ini menunjukkan ketika kita ngaji, baca Quran, tubuh nggak cemas, otak nggak ada stres, maka radikal bebas semakin tereduksi, maka sel-sel otak tidak banyak yang mati. Maka itu bisa mempertahankan kondisi kita tidak makin timbul Alzheimer atau pikun karena terjadinya kerusakan sel akibat radikal bebas. Maka itu ketika kita tenang, tidak stres, radikal bebasnya sedikit, maka selnya nggak banyak yang mati. Maka itu orang yang baca Quran itu bisa bikin awet muda, ya. Tapi bagi yang muda ya, kalau tua ya tetap aja tambah tua gitu ya. Nah, timbul pertanyaan berarti kesimpulannya Al-Quran bisa nggak untuk kecerdasan? Jelas bisa. Semakin banyak sel otak yang mati, semakin dia mudah mengalami pikun. Semakin banyak sel otak yang tidak mati, maka dia akan tidak mudah timbulnya pikun. Dan ada juga penelitian bahwa Al-Quran mengaktifasi sinap di dalam otak. Jadi bagus sinapnya. Apalagi ketika kita menghafalkan Quran. Nah, itu ada hubungannya dengan kecerdasan. Nah, jadi baca Quran pun bisa bikin cerdas. Tapi sekali lagi, tidak hanya baca Quran. Belajar juga penting. Qurannya jalan tapi nggak pernah belajar, ya nggak cerdas juga. Jadi ada aspek belajar, ada aspek Quran sebagai stimulusnya. Nah, maka itu ketika distimulus dengan Quran, tolong tuh jadikan sebagai sarana yang efektif dalam kita belajar. Jadi baca Quran sangat mendukung sekali kecerdasan. Wallahu alam. Kira-kira gitu, Ustaz. Masya Allah ya, ternyata nggak ada yang bim salabin Ustaz ya. Semuanya ilmiah sekali dan logik ya, logik sekali. Dengan tingkat stresnya yang menurun, maka sel otak tidak banyak yang mati dan nggak cepet pikun ternyata ya. Tapi juga harus belajar, nggak bisa. Enggak, saya baca Quran aja nggak mau belajar. Ya tetap baik atau gitu namanya. Oke, kita lanjut saat di banyak pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini dari Pak Iqbal Rasyidi ini sudah terjawab ya. Antara membaca dan dibacakan lebih bagus kita yang membaca. Nah, berarti semangat belajar membaca Al-Quran. Oke, dari Bu Isri, apakah pengaruh ke hormon pertumbuhan anak? Hmm, gimana dokter? Apakah Ya, pengaruh ke hormon pertumbuhan anak pembaca Al-Quran? kalau secara langsung mungkin tidak. Malah yang berpuasa itu bagus untuk growth hormone. Kemarin Ibu datang nggak kajian tentang growth hormone? Kalau belum mungkin kasih rekamannya aja Ustaz Tawan. Ya, Bahwa siap-siap. Nanti kita ternyata share. yang paling jelas berefek langsung terhadap pertumbuhan anak itu adalah puasa. Puasa ke growth hormone. Ya, karena ketika kita lapar, terjadi aktivasi ke otak. Ya, salah satunya adalah keluarnya growth hormone tadi, sehingga anak mengalami pertumbuhan. Jadi tumbuhnya anak itu tidak hanya ansih karena makanan, tapi juga ada faktor growth hormone. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping gitu, Ustaz. Jadi perlu growth hormone juga. Jadi biar dia tambah tumbuh. Salah satunya dengan berpuasa kemarin. Ya, Quran akan mensupport proses pertumbuhan anak. Tapi efek langsungnya salah satu dengan menggunakan puasa. Wallah alam, kira-kira begitu Ustaz. Masya Allah, lagi-lagi puasa yang kita lakukan ternyata luar biasa ya manfaatnya buat kesehatan. Baik, Kak Feby kan ini sudah dijawab tadi ya. Ini sama dengan siapa Kak Iqbal Rasyidin ya untuk pertanyaannya. Dari Ibu Atin Bandung, Masya Allah, Jazakallah khair, Ustaz, Pak Dokter ilmunya izin bertanya, apakah bacaan Quran dapat
dapat untuk segala jenis penyakit di tubuh, misalnya kaki atau lutut osteoporosis. Ibu saya sedang sakit dan disarankan untuk operasi tapi takut. Apakah bisa cukup dengan diperdengarkan Al-Quran? Nah, gimana Pak Dokter ya? Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, kan Allah bilang Quran itu obat. Tetapi juga Allah bikin rule-rule lagi kan tadi yang saya contohkan. Contohnya apa? Falyanzuril insanu ila to'ami. Perhatikan makanan juga. Jadi bukan hanya Quran doang, makanan juga penting. Pada orang yang osteoporosis itu biasanya kurang kalsium. Maka intake kalsium penting. Mau dibacakan Quran terus ya susah gitu. Kalau nggak dikasih makan, enak banget kalau cuma dibacain Quran langsung tumbuh gitu. Jadi Quran sebagai support, tapi juga ada ayat lain yang Allah tekankan. Jadi kita tidak bisa mengambil satu saja, tapi menafikan yang lain dari satu ayat itu. Ketika kita melihat satu ayat ini bagus, coba lihat dong ayat yang lainnya. Maka itu saya bikin tuh Quran medis tuh biar ngeliat nih ayat yang lainnya juga. Takutnya ini dijadikan senjata. Oh, Quran itu jadi obat, udah Quran saja. Akhirnya nggak diperhatiin makanannya. Padahal Allah bilang tadi, falyanzuri, perhatikan tuh. Falyanzuri, tolong dilihat makananmu. Ya, dan ditekankan lagi itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, itu penting. Sama dalam ayat yang lain, wakulu wasrobu walatusrifu, boleh makan, boleh minum, tetapi jangan berlebihan. Ini kan firman Allah juga. Ya, jadi makanan menjadi penting, Quran menjadi penting. Belum lagi nanti sholat tahajud penting lagi. Puasa kemarin penting lagi. Ternyata semua ibadah ini penting. Maka kita melakukan semua ibadah. Maka itu kalau bisa jangan ngaji Quran juga. Puasa juga jalan. Jadi komprehensif. Ya, puasa jalan, Quran jalan, tahajud jalan, makan ngawur. Nah, itu jadi nggak benar juga. Karena ada perintah Allah untuk memperhatikan makanannya. Gitu. Jadi harus komprehensif. Jadi untuk osteoporosis, pertama berjemur, banyakin berjemur. Kedua, asupan kalsium penting. Kalau ibu sudah menopause, maka penting asupan pitoestrogen. Misalnya apa? Bengkoang, biji bunga matahari, misalnya begitu. Ya, jadi aspek-aspek itu tolong diperhatikan. Baca Quran, jalan. Gitu kan? Kalau sholat susah, ya sudah sambil duduk. Gitu kan? Puasa, jalan. Kalau sanggup. Karena Allah juga memberikan rukhsah buat orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Inilah sikap kita ketika kita melakukan pengobatan. Jadi jangan hanya ansi satu saja ayat dipakai, ayat yang lain kita tidak pakai. Nah, itu jadi masalah. Masya Wallahu Allah, a'lam. luar biasa ya. Jadi memang ikhtiarnya komprehensif ya, luar biasa. Tidak hanya udah Quran aja, ternyata tidak ya. Harus ada ikhtiar yang lain juga yang disertakan. Baik, tadi Kak Irma tadi menanyakan ketika anak sudah hafal 30 juz, sudah jawab tadi ya. Kalau sudah hafal 30 juz, bagaimana cara memutkinkannya dari sisi medis? Kalau medis tadi fal yang dulu insanu ila ta'amih, jaga makanannya. Ya, jaga makanannya biar hafalannya terjaga. Ya, jadi sudah terjawab ya. Selanjutnya dari Kak Rian. Nah, ini juga menanyakan tentang radang tenggorokan. Nanti ini paling pas kalau langsung ketemu Pak Dokter ya. Cari di mana prakteknya karena ini kayaknya harus langsung diresepkan ya secara pribadi ya. Oke, Kak Aidil membaca Quran. Nah, ini menarik ya. Ada Kak Aidil. Izin bertanya membaca Quran untuk sel telur wanita yang kecil-kecil, apakah sudah ada penelitiannya agar bisa membuahi sperma laki-laki? Nah, ini menarik Pak Dokter. Mangga. Nah, kemarin berarti nggak datang pas kajian tentang puasa ya. Nah, nanti dikasih rekamannya ini yang untuk siapa Aidil. Ya. Jadi salah satu penelitian yang menarik itu adalah efek puasanya nih untuk orang yang susah punya anak. Karena di situ efek puasa mampu mengaktifasi FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Maka itu puasa itu keren tuh. Ya, jadi saran saya puasa ini. Pengalaman saya ketika orang yang susah
punya keturunan. Quran bisa nggak? Ya bisa-bisa saja, tetapi belum ada penelitian untuk kesuburan. Saya belum menemukan penelitian. Kira-kira begitu. Nanti kasih Masya Allah. rekaman tentang puasa. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ini serangkaian yang penting semuanya ya. Kita sesi hanya 6 kali. Ya, kemarin yang nggak datang pas puasa, wah akhirnya bertanya lagi ya untuk hari ini. Dan yang nanti insya Allah akan kita share juga rekaman YouTube-nya sehingga bisa dapat ilmu yang kemarin. Atau mungkin sekedar mengulang karena penting sekali ilmunya. Masih ada 4 agenda ke depan yang temanya menarik semuanya dan tidak boleh dilewatkan. Ya. Oke, saya kira satu lagi Pak Dokter untuk pertanyaannya. Ini ada banyak, mohon maaf yang sudah bertanya nih. Saya pilih satu dulu yang dibacakan. Bismillah kita cari ya. Ah, ini sudah Kak Imas sudah terjawab tadi. Pak Mondari. Nah ini Pak Mondari bisa langsung ketemu Pak Dokter ya. Ini juga sama kasusnya kesehatan pribadi bisa langsung berkonsultasi ya. Ada Bu Dewi. Nah, ini juga sudah dibacakan, sudah dijawab tadi ya tentang mana yang lebih dominan makanan ataupun Al-Qur'an, semuanya juga harus diikhtiarkan ya. Ada Kasya Bandar, Nah, ini oke, penting nih. ya Kasya Bandar ya. Usahakan, coba saya bacakan. Assalamualaikum Pak Dr. Rahmadi, terhormat dimuliakan Allah. Usahakan para profesi medis untuk menjadikan Al-Quran sebagai pendukung dan pedoman dalam mengobati pasien-pasien berobat. Semoga Allah satukan hati kita dan pikiran dokter muslim untuk jadikan Al-Quran dasar membantu dan sebagai penunjang obat-obatan yang digunakan di rumah sakit. Ini anjuran berarti ya. Kita galakan nih ya, yang Nah, pintar ngaji belajar kedokteran, yang dokter juga belajar ngaji ya. nah, ini dia nanya perkumpulannya ada atau tidak. Jadi Ah, kami itu ada di MUI. MUI itu punya salah satu perkumpulan dokternya namanya Perdoksi. Ya, Perkumpulan Dokter Kesehatan Syariah Indonesia. Nah, itu kemarin kita sudah dapat SK-nya dari MUI untuk membuat perdoksi. Jadi sudah ada itu. Nanti tunggu aja tanggal mainnya ya tentang wah. perdoksi ya. Tapi memang kalau kita ingin bikin sehat masyarakat, ini menurut persepsi saya, maka kita ikuti siapa yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita, dialah yang paham tentang kita. Maka kalau pengen kita ini jadi sehat, maka ikutilah aturan-aturan pencipta kita. Aturan itulah yang bikin kita menjadi sehat sebenarnya. Dibuktikan dengan apa? Dengan Rasulullah. Rasulullah itu kan sehat luar biasa karena mengikuti aturan-aturan yang Allah gariskan dan Allah tetapkan. Dan Rasul harus kita contoh. Ya kan? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tugas kita, ayo siarkan sunnahnya Nabi, siarkan Quran. Ini yang dilakukan oleh Cordoba ini. Karena ternyata yang paling penting itu adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk bisa lebih paham dan dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan lewat media ini menjadi sarana kita untuk belajar, menjadi sarana kita untuk semakin yakin dengan Quran. Karena keyakinan itu tumbuh dengan keilmuan kita yang tumbuh. Maka itu pentingnya kita belajar ilmu dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu. Jadi ketika ada yang tidak setuju, ketika ada yang kontra, kita tidak usah kesel, marah gitu ya. Saya teringat dengan kisah seorang Badui yang mengencingi masjid. Kan Umar marah, tapi Rasul bilang, ngapain marah karena tidak tahu. Maka yang kita lakukan adalah kasih tahu terus, dakwahkan terus, ya. Termasuk lewat Cordoba ini sebagai sarana dakwah. Kita jadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita. Ingat nih, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk. Jadi kalau apa? Ingatnya Quran. Dijelaskan di hadis, Al-Quran, hadis. Memang harus begitu. Ya, mudah-mudahan. Ini saya juga dulu begitu tuh ketika saya jadi dokter gitu kan. Ada yang kurang ini gitu ya. Makanya saya terus belajar tentang agama gitu ya. Ternyata setelah belajar agama makin pengen belajar lagi ini. Nah, mudah-mudahan ini yang dilakukan Cordoba bisa
bermanfaat nih buat masyarakat. Jadi luar biasa Cordova. Terus siarkan terus seperti ini. Kira-kira Baik, gitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata tidak boleh berhenti belajar. Ya. Oke, ini Kak Firgian, terima kasih atas sharingnya. Baru paham Ustadz, Ustadz dokter, dua anak saya yang satu kalau sakit ke bidan dikasih antibiotik, 3 minggu lagi sakit lagi. Anak yang kedua hanya ke puskesmas nggak pakai antibiotik. Ternyata beda, baru paham saya ya. Oke, baik Alhamdulillah kita sudah bersama sekitar 90 menit dari awal program ini dibuka dan tidak terasa dan banyak pertanyaan yang tidak terangkat dan tidak terjawab. Ini membuktikan sangat kurang sekali waktu kita untuk belajar, namun insya Allah kita akan terus hadir di hari Jumat dan juga Sabtu untuk menjawab setiap pertanyaan tentang kesehatan kita yang didasari oleh Al-Quran bersama guru kita Ustadz Dr. Agus Rahmadi PhD. Tapi Pak Dokter mungkin boleh memberikan closing statement untuk sesi kita kali ini. Tafadhol Ustaz. Iya, ketika Allah berbicara, yakinlah itu benar dari Allah. Saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqum min rabbihim. Wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ayat ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita. Allah membuat percontohan tentang seekor nyamuk. Bahkan bisa lebih rendah dari itu. Lihat respon dua kelompok. Orang beriman akan berkata, faya'lamuna annal haqqum mir rabbihim. Itu benar dari Allah, nggak salah. Udah, yakinlah kalau Allah sudah berbicara. Tapi orang kafir akan berespon berbeda. Fa'ammal ladina amanu fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Itu orang kafir tuh. Nanya-nanya terus gitu kan. Tapi nggak yakin gitu. Nah, saya mudah-mudahan dengan kata tadi yang saya sampaikan di awal, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Itu Allah yang berbicara bahwa Quran ini jadi sifat, jadi obat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meyakini ya faya'lamuna annaul haqqum mir rabbihim, bukan orang yang ragu ya dengan kebenaran bahwa Quran bisa menjadi obat. Mudah-mudahan yang sakit hari ini disembuhkan oleh Allah dengan rajin membaca Quran. Tetap konsep kesembuhan adalah datangnya dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Dokter atas materi yang sangat luar biasa dan tadi beliau termasuk Persatuan Dokter Syariah Indonesia di MUI. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan nanti ke depan ada kolaborasi antara MUI dan Cordoba ya, MUI dan Cordoba sebagai penyiar untuk kesehatan dan juga keislaman insya Allah ya. Dan alhamdulillah berakhirnya rangkaian program dalam kesempatan pagi hari ini diakhiri dengan ilmu yang kita terima. Mudah-mudahan berkah buat Pak Dokter, buat keluarga, buat aktivitas dan bekerjanya, dan juga buat para partisipan yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di hari Jumat dan Sabtu yang akan datang dengan tema yang sangat menarik. Ya, saya kasih bocoran temanya untuk hari Jumat yang akan datang. Itu tentang mengatur pola makan berdasarkan inspirasi Quran. Ayo yang makannya masih berantakan ya, yang makannya masih asal-asalan, mesti dan juga penting untuk hadir di kesempatan Jumat yang akan datang ya. Oke, juga untuk para yang hari ini belajar ngaji, penting juga belajar kesehatan. Untuk para dokter juga penting untuk mengkaji dan mengaji Al-Quran. Ini sosok Pak Dokter ini menjadi inspirasi buat kita ya. Seseorang yang dokter juga mengkaji Quran, yang ngaji Quran juga mengkaji kesehatan. Luar biasa sekali. Terima kasih juga buat Quran Cordoba yang menjadi fasilitator pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Usman, Direktur Quran Cordoba, Bu Bunda Ari, Pak Fahri, dan semua tim yang terlibat dalam menyediakan program ini. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih untuk rekaman,
ada di channel YouTube Quran Cordoba. Silakan bisa dibuka channel YouTube Quran Cordoba, like, share, komen, dan subscribe ya, agar ilmu ini yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita pahami lebih dalam dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang, Jumat dan Sabtu. Selama bulan Ramadan kita akan ngaji bareng Pak Dr. Agus Rahmadi. Terima kasih buat pagi hari ini. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lid, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Sudah 3 hari ini aku begadang. Deadline yang tidak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan hidupku? Aku merasa kosong, sakit. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku ingin kembali sehat. Aku ingin kembali kepadamu. Ini bukan sekedar Al-Quran biasa, tapi panduan lengkap hidup sehat sesuai tuntunan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Quran medis mengubah hidupku secara total. Tubuh sehat, hati tenang. Alhamdulillah. Aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku menemukan keseimbangan yang selama ini aku cari.